ayat 14 sampai dengan 20 kami bacakan secara tunggal. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketombong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam segala perjalanan kehidupan kami adalah manusia yang mau terus berusaha berharap pada kehidupan yang lebih baik di tengah penderitaan, berharap pada sebuah penghiburan di tengah kelupaan, berharap pada sebuah pemulihan di tengah sakit penyakit. Pengharapan kemudian menjadi cara kami mengidentifikasi diri kami sebagai manusia yang percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah Maha Pendengar. Maka melalui Roh Kudus-Mu, mampukan kami tetap berseru, memanggil nama-Mu dalam kehidupan kami, agar kami semakin berani menyatakan ratapan kami kepada Tuhan dengan cara jujur apa adanya. Inilah kami, ya Allah. Inilah segala pengharapan kami. Ya Tuhan, jawablah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks renungan kita pada Minggu Pasion yang kedua ini terambil dari Mazmur 86 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sebelum kita membaca secara responsoria, Indah meyakini ada satu hal
menurut kami menjadi tanggung jawab kami untuk memberitahukannya. Maka ketika kita berusaha membaca Mazmur secara responsoria, semestinya kita tidak membaca ayat per ayat, tapi mestinya membaca, kalau kita membaca dari Alkitab secara langsung, maka tulisan yang posisinya lebih luar dan posisinya yang lebih ke dalam atau menjorok keluar dan menjorok ke dalam, itulah sebenarnya yang seharusnya dibacakan secara responsoria. Namun kita belum membiasakan, menghabituasi kebiasaan itu di dalam pelayanan GBKP. Tapi setidaknya sekarang kita sudah mengetahuinya. Maka dari itu, marilah kita tetap membaca Mazmur 86 secara responsoria, ayat per ayat. Kami akan mulai dari ayat ganjil. Jemaat sekalian membaca, melanjutkannya di ayat genap, begitu seterusnya dari ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur 86, doa memohon kasih setia, doa Daud. Arahkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Sampai di sini teks renungan kita. Shalom. Shalom. Menjojua. Boleh kita salami kanan kiri lalu katakan terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengucapkan terima kasih lagi dan lagi adalah sebuah bentuk apresiasi pada kehidupan yang masih kita pilih, kehidupan yang masih kita percayakan, memilih bangun, memilih baju, memilih makeup, lipstick, apa lagi? Jas, parfum. Udah ada yang berantem tadi pagi karena pilihan-pilihan ini? Aman ya? Aman. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, segala perjalanan kehidupan kita selalu menyoal relasi, berkata-kata, berkomunikasi. Maka minggu passion yang kedua ini atau minggu info COVID adalah bagaimana kita kembali merenungkan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kami sebenarnya ada bahan PowerPoint, apakah sudah sampai? Tidak sampai, baiklah. Ke multimedia, jadi tidak apa-apa, tiba-tiba tegang karena bahannya tidak sampai. Jemaat yang dikasih Tuhan, berapa kali kita berdoa dalam satu hari? 3 kali? Lebih? 3 lah. Mumpung lagi diskusi, boleh kami kirim bahannya ke multimedia. Nah, Berapa kali kita berkhotbah jemaat yang dikasih Tuhan? 0 sampai 9? 5. Bangun pagi, makan pagi, makan siang, makan malam, tidur malam. 9. Oke. Baru ditambahlah PJJ sekali, PA sekali, dan sudah muncul, tiba-tiba doa kita terjawab. Jadi tema ini menjadi sangat menarik ya. Tuhan, jawablah doaku. Dari sesering mungkin
0 sampai 9 doa kita dijawab oleh Tuhan. Tadi banyak diskusinya. Kenapa sekarang tenang semua? 0 sampai 9, berapa skor kita mengevaluasi seberapa banyak doa kita dijawab oleh Tuhan? 9, 10 tiba-tiba. Anak katekisasi berdoa nggak? Berdoa. Dijawab nggak doanya sama Tuhan? Kami kalau di kelas jemaat dikasih Tuhan, kami kalau mengajar di katekisasi, saya selalu minta udah baca belum buku katekisasinya? Belum Pak, 10 menit baca. Makanya setiap orang tua yang tahu pendeta Ida mengajar, mereka siap-siap. Ini pasti akan lewat jamnya. Berapa kali berdoa katekisasi? 6 kali tuh 4 kali makannya ya. Nambah lah ya, nggak tahu. Oke, jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama mesti sepakat dulu apa sih sebenarnya berdoa itu, apa fungsi dari doa, apa kemudian kenapa kita harus berdoa. Banyak pemahaman yang selama ini mungkin kita yakini, yang sering diucapkan, sering dikhotbahkan. Kita akan list satu persatu. Yang pertama, doa itu menjadi cara kita berbahasa dengan Tuhan, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah ini salah? Tidak sama sekali. Belum next. Sabar. Gitu ya. Apakah itu salah? Tidak sama sekali. Karena doa itu memang cara kita berkomunikasi. Pada esensinya, setiap manusia diciptakan Allah dan menurut gambarnya, maka dia punya kemampuan berkomunikasi. Lalu yang kedua, doa juga kemudian menjadi medium yang mau sebenarnya menyadarkan kita bahwa kita layak menyampaikan apa yang kita harapkan. Tapi, sabar. Jawaban doa Tuhan atau jawaban doa atas kehendak Tuhan selalu dan nampaknya melampaui apa yang kita harapkan. Entah melampaui, entah sangat berbeda, entah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Coba dicek, direnungkan. 6 kali minimal atau 7 kali kamu berdoa dalam satu hari, nampaknya hampir 90% jawaban doamu kemungkinan besar tidak akan sama persis dengan kehendak atau harapan. Biasanya lebih, atau bisa jangan berbeda, atau bisa sangat mengecewakan. Jawaban Tuhan itu bisa sangat melukai hati kita dan ekspektasi kita sebagai manusia. Kenapa? Kita berharap pasangan hidup kita atau perbulangan tanda harta panjang umur, tapi di saat yang sama dia lebih dulu meninggalkan kita. Kita berharap sehat selalu, tapi nampaknya Tuhan mengizinkan kita sakit. Kita berdoa anakta bagi ukurta. Dalam perjalanannya akan selalu ada momentum atau momen-momen di mana anak kita akan mengecewakan kita. Seorang anak akan berdoa, ya Allah, semoga aku memiliki ayah, semoga aku memiliki ibu yang baik. Nyatanya teori mengatakan luka pertama di diri seorang anak dimulai dari orang tua, bukan dari orang luar. Lalu bagaimana sebenarnya kita merawat perilaku berdoa ini? Bagaimana kemudian kita mengevaluasi persepsi kita tentang doa? Agar jangan sampai kita hanya berlaku saja, rutinitas saja, sudah menjadi kebiasaan saja, tapi tidak ada makna dalam yang mengubahkan kita. Dan ini yang sering sekali terjadi. Rajin gereja, rajin persembahan, berubah? Belum tentu. Rajin berdoa, rajin menyampaikan firman, apakah jadi inspirasi? Apakah jadi teladan? Belum tentu. Paling banyak koruptor di negara ini orang Kristen. Mereka yang kemudian mengakui iman kepada Kristus pun dengan mudah melakukan dosa. Maka ini bukan tema yang kemudian silakan berdoa, berdoalah. Tidak, tapi ini mau
mengevaluasi perilaku kita selama ini. Maka setidaknya jemaat yang dikasih Tuhan, yang pertama yang harus kita imani bersama, doa itu bukan memperdengarkan apa yang menjadi kehendak kita kepada Tuhan, tapi sebaliknya melalui doa kita berusaha mendengarkan apa yang Allah kehendaki. Jadi setiap mereka yang berdoa seharusnya akan lebih rendah hati, akan lebih memahami, saya tidak punya kemampuan menguasai apa yang terjadi di dunia ini, maka saya akan berdoa. Bukankah itu yang kita lakukan? Anak kita gak bisa kita awasin lagi 24 jam. Mau satu rumah, apalagi yang merantau. Lalu apa yang kita doakan? Apa yang kita lakukan? Kita akan mendoakan mereka. Kita punya usaha, apakah kita menjamin usaha itu akan selalu menguntungkan? Lalu apa yang kita lakukan? Kita mendoakan usaha kita. Maka doa itu kemudian menjadi momentum, menjadi medium, menyadari bahwa sepertinya yang jauh lebih penting dari semua perilaku spiritual adalah mendengarkan suara Tuhan. Dan doa menjadi medium salah satunya. Dan doa itu banyak sekali frasanya. Ada ora et labora. Makanya orang selalu bilang hati-hati dengan kata-katamu, itu adalah doamu. Ini yang banyak diungkapkan oleh para penulis kitab Perjanjian Lama. Maka dia tidak boleh asal menyebut YHWH, Yahweh. Tidak boleh menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Karena besar sekali kuasa dari kata-kata yang kita ungkapkan. Lalu yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, doa itu menjadi medium pengharapan. Medium yang mau menyadarkan kita, apapun yang kita punya dalam hidup ini, tidak ada power kita mengendalikan segala hari-hari kita. Maka melalui doa semestinya kita kembali disadarkan, kembali mengakui, ternyata aku sangat terbatas, sangat penuh kekurangan, sangat penuh ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan hidup. Maka ajakan di Minggu Pasion yang kedua ini, dengan segala nyanyian kita diajak untuk berseru-seru kepada Allah, berseru-seru meratap kepadanya, berdoa kepada Allah sampai kita tahu yang kita butuhkan, yang menjadi identitas kita adalah pendoa. Maka jangan pernah mengakui kita Kristen tapi takut untuk memimpin doa. Kan ini yang kamu saja pendeta. Pangan aku item bakasan terbaba toto. Kan ini puan-puanan yang sering muncul. Aku berbicara depan ratusan orang banci pendeta. Tapi bawa doa, entah dulu lah pendeta. Maka dari pernyataan ini jemaat yang dikasih Tuhan, doa itu sebenarnya bahasa yang sederhana, tidak perlu bahasa yang mutiara. Kamu tidak dituntut menjadi sempurna dalam doamu. Yang dituntut adalah, yang diminta oleh Allah adalah kejujuran. Dan jangan-jangan doa itu menjadi medium yang paling murni yang bisa kita bentuk, latih, biasakan untuk berbicara dengan Allah. Karena apa? Di dunia ini kita selalu memakai topeng. Posisi saya pendeta, jadi ngobrol sama mahasiswa itu harus jaga marwahnya. Melihat mahasiswa zaman sekarang, bacice dan ini terkendal gitu. Bisa dia nggak bawa pulpen ke kelas itu? Gimana lah otaknya? Kan nggak boleh keluar berginting ya kan? Harus diingat, saya pendeta. Terlepas dari saya dosen, saya pendeta. Jadi mau dibayangkan jemaat yang kasih Tuhan, kita ini semua pakai topeng. Saya punya posisi, kamu ini juga punya posisi. Kita selalu mengatur, memfilter, mengevaluasi kata-kata kita. Gak mungkin langsung di loudspeaker kedongkolan kita kan. Tapi bisa kena kode etik, tiba-tiba boleh enggak ada otakmu, bapak kok bukan. Gak bisa, harus dijaga. Dan itu kita lakukan setiap hari. Dan jangan-jangan di dalam doa pun kita memakai topeng. Ini yang paling menyesalkan, paling ironi. Di dunia kita udah berbagai macam topeng kita pakai
dengan posisi kita, ternyata di dalam doa pun kita tidak berani jujur apa adanya. Lalu di mana lagi kita memunculkan kemurnian kita kalau tidak di dalam doa kita? Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ini bukan masalah bahasa yang baik, ini bukan masalah kata-kata yang cantik. Ini membutuhkan keberanian. Berdoa itu membutuhkan keberanian jujur, telanjang di hadapan Allah, menjadi debu. Gereja kita di BKP belum merayakan Rabu Abu. Rabu Abu jatuh pada tanggal 18 Februari kemarin. Kita dalam masa raya Paskah, pra-Paskah. Di minggu Paskah yang kedua ini kita diajak untuk berseru-seru, berdoa, meratap kepada Allah. Maka di saat yang sama dalam perjalanan kehidupan kita kembali diingatkan oleh Mazmur. Mazmur ini sebenarnya kitab yang tidak perlu ditafsir, dia hanya perlu dibaca dengan ketulusan hati. Baca saja. Jadi kalau kita nanti dalam perjalanan hidup tidak lagi bisa membahasakan doa kita, nggak punya lagi kita kata-kata, saking beratnya hidup itu, saking capeknya hari kita, saking lelahnya kita dengan segala tantangan, bacalah Mazmur. Baca saja, itu sudah menjadi doa kita kepada Allah. Di tengah segala kekecewaan, bacalah Mazmur 86. Di tengah kegelapan yang begitu menghimpit kita, bacalah Mazmur 88. Di tengah kekhawatiran kita akan masa depan, bacalah Mazmur 37, Mazmur 39. Di tengah pengharapan, di tengah keyakinan, bacalah Mazmur 33, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 150 pasal benar-benar mengajak kita berdoa itu hanya membutuhkan keberanian, jujur apa adanya. Baru sekarang boleh next. Mazmur itu 150 pasal, jemaat yang dikasih Tuhan. Kami sudah berkali-kali, ini kayaknya pertua diakan sudah hafal ini. Nanti tanya di PJJ. Udah hafal, udah berkali-kali kami sampaikan apa yang disampaikan Brueggemann terhadap Mazmur 150 pasal. Mazmur itu dari 150 pasal 3 tema besar mewarnai satu kitab Mazmur. Yaitu yang pertama adalah orientasi, yang kedua disorientasi, dan yang ketiga reorientasi. Bagi pemazmur, Salomo, Daud, dan para penyanyi yang lain, hidup itu mesti punya arah, mesti punya orientasi. Dan arah itu mesti bersumber, mengarah pada satu entitas, satu empunya kehidupan, yakni Allah. Maka mazmur-mazmur ini akan berbicara keyakinan. Mazmur-mazmur ini akan berbicara sebuah hidup yang disiplin, teratur. Ini yang disebut dengan pujian mazmur yang berbicara tentang keyakinan akan jaminan, akan ciptaan. Ini yang disebut dengan mazmur orientasi. Kamu bisa baca, kita bisa baca nanti Mazmur 104 contoh. Di situ terlihat bagaimana para pemazmur itu bersukacita Allah menciptakan seluruh dunia ini baik adanya. Namun di saat yang sama, sebaik mungkin kita mengarahkan hidup kita kepada Allah, Allah juga mengizinkan kita menderita. Kita diberi sakit, kita diberi duka cita, kita diberikan kekecewaan, kita diberikan luka hati, kita diberikan trauma. Maka ada mazmur yang berbicara disorientasi. Pujian mazmur yang berbicara tentang ratapan, kesedihan, dan kehidupan yang kacau. Ternyata hidup ini tidak baik-baik saja, sangat tidak baik-baik saja. Apalagi kita masih menerima MBG. Kacau. Tapi di saat yang sama hidup gak berhenti. Duka boleh membuat kita ragu akan kehendak Tuhan. Kehilangan boleh membuat kita tidak percaya akan masa depan yang baik. Kegagalan membuat kita takut melangkah. Dan banyak ragam perasaan yang lain. Tapi hidup tidak pernah mengajarkan kita untuk menyerah. Maka pemazmur pun memasukkan mazmur-mazmur reorientasi. Pujian mazmur yang berbicara tentang harapan baru dan orientasi yang baru. Dan bagaimana mereka bisa memiliki reorientasi, salah satunya dengan berdoa.
Salah satu dengan apa? Perilaku berdoa. Maka next, Mazmur 86 ini adalah Mazmur disorientasi. Daud ini sedang kesusahan, dia bilang, arahkan telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Pernah gak kita berdoa begitu? Biasanya kita, Tuhan yang baik, Engkau maha pendengar. Ya kan? Baik semua kita bilang. Karena apa? Takut dosa, pendeta. Nanti kalau bilang, aduh Tuhan, Engkau gak mendengar, takut aku dosa, tambah lagi nanti bencana. Kenapa demikian? Ini real. Penelitian kami, tesis yang pertama ketika mengambil studi di STT Jakarta, kami melakukan etnografi atau penelitian etnografi ke pengungsi Sinabung. Jenggala, rumah Jenggala, pernah dengar? 2013-2015 itu adalah rumah yang dibangun oleh seorang donatur bagi para duda dan janda yang ditinggalkan anak-anaknya. Rumahnya bambu. Jadi mereka kebanyakan adalah pengungsi dari desa Burkinayan. Lalu rumah Jenggala itu hanya sampai 1 kilometer dari desa Burkinayan. Desa Burkinayan terpapar sangat besar, hilang semua, jambur rumah, ladang. Lalu kami melakukan penelitian ke seorang Moria, seorang Naomi, gitu ya, seorang janda. Dia bilang begitu, takut jujur, takut kecewa, ngomong aku gak sanggup, Tuhan itu takut. Karena apa? Ketika mau ngomong itu, ketika berbicara itu, saya takut. Kaidah saat itu kami belum vikaris, hanya masih mahasiswa S2. Saya takut kaidah karena Tuhan akan membawa lagi bencana baru. Maka ya sudahlah, udah pasti semua akan baik pada waktunya, badai pasti berlalu. Tapi ia mengatakannya dengan apa? Air mata yang terus menangis, tangan yang bergetar, nafas yang tidak teratur. Ini yang disebut dengan ketidaksesuaian tentang apa yang dirasa dengan apa yang diucapkan. Maka Daud di Mazmur 86 ini menjadi sangat menarik. Dia memohon kasih setia Tuhan. Apakah dia meragukan Tuhan itu tidak setia? Sebentar, jangan langsung ke situ. Karena yang kemudian ditampilkan oleh Daud adalah bukan doa yang sopan. Pernahkah kita berpikir, Tuhan telingamu di mana? Kenapa Engkau tidak menjawab aku? Itu keyakinan Daud dengan mengatakan, arahkanlah telingamu ya Tuhan, jagalah hidupku, sebab aku ini setia. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Di mana telingamu ya Allah? Ini sebuah ungkapan yang sangat rapuh. Bukan doa yang sopan, melainkan doa yang jujur apa adanya, penuh kerapuhan dan mempertaruhkan segalanya kepada Allah. Dia tahu betul di dalam berdoa, dia tahu betul dia tidak punya kekuatan, hanya kepada Allah saja ia berserah. Tapi di saat yang sama dia sedang marah, dia sedang meratap kepada Allah. Kalau benar Allah itu maha baik, kenapa aku sengsara, kenapa aku miskin? Dia berani mengatakan itu, karena itu yang dia rasa. Seorang Daud. Maka di saat yang sama, jemaat yang dikasih Tuhan, Mazmur 86 ini menjadi ratapan Daud. Dan ratapan itu menjadi sebuah alternatif dari memutus asakan. Daud mau bertahan tapi dia sangat kelelahan. Daud mau percaya tapi dia sangat penuh keraguan. Daud mau melangkah dan tidak menyerah, maka dia berani meratap. Ia tidak menolak penderitaan, melainkan merengkuh penderitaan dan kerapuhan itu. Bukankah ini titik yang paling jujur yang bisa dilakukan manusia kepada Allah di dalam doa kita? Maka gambar di samping ini bukan tanpa sengaja kami tampilkan. Ini adalah lukisan dari seorang pelukis namanya Nicholas Ninshier. Dia melukis gambar ini. Judul lukisannya adalah Mary Embrace Judas Mother. Ibu Yesus memeluk ibu Yudas Iskariot. Ibu seorang juru selamat memeluk ibu seorang pengkhianat.
sangat berat. Ada 2 orang ibu yang kehilangan anaknya, entah anaknya itu pendosa atau juru selamat. Keduanya secara jujur mereka berduka cita karena anak mereka diambil oleh Allah. Nikolas kemudian mengungkapkan bahwa di dalam pelukan itu ada Allah yang juga memeluk kita dengan segala kerapuhan kita, dengan segala ketidakmampuan kita menerima kehendak Allah. Seorang ibu yang menyelamatkan dunia itu, seorang ibu atas Yesus dan seorang ibu atas Yudas Iskariot, kemudian saling berpelukan, mau menunjukkan inilah kerapuhan kami ya Allah. Terlepas dari segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan, Allah tetap rindu kita berkata jujur dalam doa kita. Terlepas dari segala kebaikan yang kita lakukan buat orang banyak, Allah justru merindukan doa yang penuh kerendahan hati, berharap padanya. Di tengah segala kegagalan kita berorientasi pada hidup yang lebih baik, Allah justru merindukan kita datang meratap, menangis, berseru, Tuhan arahkanlah telingamu kepadaku dan jawablah aku. Di situ Daud tidak lagi mementingkan bagaimana jawaban Tuhan, karena dia tahu betul Allah yang ia sembah adalah Allah Maha mendengar. Di ayat 14 sampai 17 dia berpaling, ada emosi yang tertransformasi, berubah. Ya Allah, kami, ya Allah, ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 15. Lalu ayat 16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu, sebab Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Di sini Daud menunjukkan tidak ada kemampuannya selain berdoa dan bersandar kepada Allah. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, doa-doa kita sebenarnya mengubahkan kita. Doa-doa kita sebenarnya membuat kita lebih tangguh dalam perjalanan hidup. Dan ini yang dibantu oleh Paulus. Next, Efesus 6 ayat 14 sampai 20. Ini the armor of God, sebuah perlengkapan rohani yang disediakan oleh Yesus dan diceritakan oleh Paulus. Kita mesti tetap berdoa dengan sambil mengikat pinggangkan kebenaran, sambil berbaju ziarahkan keadilan. Sepatu kita, kasut kita mesti mengekspresikan kerelaan, pengabdian, dan kehidupan kita mesti diperisai oleh iman. Dengan segala kekuasaan, dengan segala kepintaran, Allah rindu kita berdoa setiap waktu. Dan ketika kita mengalami disorientasi, ketika kita mengalami kegagalan, kita membutuhkan ketopong keselamatan dan pedang, yaitu roh yang kita pelajari melalui firman Tuhan. Perlengkapan rohani ini menjadi sangat penting, karena pada penulisannya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi, yang adalah pengikut Kristus, yang mau menyangkal dirinya, yang mau melihat bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, next, ketika kita mau meratap, ketika kita mau menyampaikan seruan kita kepada Allah, ingatlah 3 hal ini. Lebih baik menderita dalam berbuat baik. Perlengkapan rohani tidak menjadikan kehidupan kita terhindar dari penderitaan, melainkan menjadikan kita menggenggam, resilience, berdaya lenting. 2 rasul ini menjadi sangat menarik. Paulus memperlihatkan bahwa kita diperlengkapi dengan perlengkapan rohani, baju perjuangan itu. Dan di saat yang sama Petrus dengan tegas, akan jauh lebih baik engkau menderita dalam perbuatan baik daripada menderita karena berbuat jahat. 2 rasul ini mau mengingatkan kepada kita jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak masalah dengan penderitaan.
tapi menjadi bermasalah dalam penderitaan engkau tidak berseru kepada Allah. Dan ketika kita mau berhadapan dengan segala penderitaan itu, kita meratap bentuk keberanian dalam kejujuran. Meratap adalah bentuk doa setiap waktu di dalam roh yang berjaga-jaga. Ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam hidup yang penuh penderitaan. Jadi jujurlah dalam doa umat Kamkrina orang tua kami, teman-teman kami permata, adik-adik katekisasi. Doa itu bukan masalah seberapa cantik kata-katamu, tapi seberapa berani engkau jujur apa adanya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah kelelahan akan dunia ini, terlalu banyak yang mengecewakan, ambillah waktu istirahat, bukan menyerah. Berdiri tegak, yang disampaikan oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 14, tidak membutuhkan kekuatan dan kekuasaan, melainkan sebuah penyerahan sepenuhnya pada Allah. Jadi kalau nanti lihat ada orang yang berdiri tegak, padahal kita tahu banyak sekali penderitaannya, banyak sekali kesusahannya, kita tahu betul dia sedang berserah kepada Allah. Dan ketika kita melihat itu, jadilah pribadi yang berdiri tegak. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuasaan kita, bukan dengan kekayaan kita, tapi dengan keberanian menyerahkan seutuhnya kepada Allah. Maka Ina ingin menutup firman ini dengan gambarnya dikecilin ya. Sekarang saya jadi meratap ke multimedia. Masih ingat gambar ini? Masih ingat? Seorang ibu yang melawan polisi ketika demo besar di tahun 2025. Lalu ada gerakan hijau dan pink sebagai bentuk protes dari banyak masyarakat Indonesia terhadap ketidakadilan. Seseorang yang harusnya menghadirkan sebuah kesejahteraan justru melahirkan ketidakadilan. Seseorang yang dipercayakan mengambil keputusan yang baik bagi banyak orang justru mengecewakan dan mencurangi posisi yang dipercayakan kepadanya. Mereka yang harusnya menjadi army of God, menjadi pejuang Allah, justru melukai umat yang dipercayakan, yakni bangsa Indonesia. Maka mungkin ini bukan kita, tapi dari cerita ini kita diajak seorang ibu yang tidak punya kekuasaan, seorang ibu yang tidak punya kepintaran, tapi apa yang dia lakukan? Berani di tengah kebenaran, berani resah di tengah ketidakadilan, berani melawan di tengah sebuah penindasan. Maka menutup perenungan pada siang hari ini jemaat dikasih Tuhan, terkhusus buat teman-teman yang katekisasi, selamat bukan hanya menghafal pengakuan iman rasuli, tapi menghidupi pengakuan itu dalam kehidupanmu. Sudah hafal belum? Belum? Tanya nanti mama bapaknya. Kalau mereka juga nggak hafal, suruh ikut katekisasi. Kalau masih dilihat juga Google ya, berarti bikinlah satu kebaktian khusus kelas katekisasi. Pengakuan iman rasul itu adalah sebuah bentuk bagaimana kita mengakui Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Dan itu kunci utama bagaimana kenapa ada katekisasi dalam gereja kita. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, kami ingin menutup perenungan ini dengan tulisan Henry J. Nowen. Ini bahasa Brastag itu nggak berdalih yoga kami, tapi kami sederhanakan saja. Kamkrina orang tua kami, jemaat yang dikasih Tuhan, bisa membacanya. Sangat baik, sangat apik tulisannya. Tapi pada intinya dia bilang begini: berteman dengan penderitaan justru membawa kita pada keberanian. Berteman pada penderitaan justru membawa kita pada ketangguhan, pada resiliensi. Berteman dengan penderitaan justru membawa kita pada kebahagiaan sesungguhnya. Kita berani menderita karena kita tahu kita berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah.
Kita berteman dengan penderitaan karena kita tahu kita diizinkan oleh Allah meratap dengan segala kejujuran kita. Dan kita juga memiliki waktu istirahat, bukan menyerah. Terkesan mudah banget berkhotbah tentang ini pendeta, tapi menjalankannya susah. Maka berdoalah, sampaikan pada Tuhan, ya Tuhan, jawablah doaku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Yang rasa kami tidak mungkin, yakni berteman dengan penderitaan. Bagaimana mungkin ya Allah? Tapi Engkau adalah Allah yang melampaui segala ketidakmungkinan yang kami pikirkan. Engkau adalah Allah yang melampaui akal pikiran kami. Maka walau serasa mustahil untuk berteman dengan penderitaan, mampukan kami tetap berseru-seru kepada Allah melalui nyanyian, melalui doa, melalui tangisan, melalui perkataan kami, melalui pekerjaan kami. Kami mau selalu berseru, berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jawablah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hakam langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita kepada Allah dengan mendasar pada firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi betapa hatimu.
Doa. Di dalam sebuah kesadaran kami selalu mengakui Allah yang berkehendak. Maka di dalam doa kami mengakui keterbatasan kami. Kami mau berharap bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan kami damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dalam perjalanannya kami berjumpa dengan ragam penderitaan, kedukaan, kesusahan, sedih hati, miskin, kesengsaraan, sakit penyakit. Tapi inilah kami ya Allah, kami memilih untuk selalu bernyanyi, kami memilih untuk selalu menyembah, kami memilih untuk selalu berdiam diri dalam doa-doa kami yang secara jujur kami upayakan, kami katakan kepadamu. Dan sebagai bentuk salah satu respons kami terhadap Allah yang tidak pernah meninggalkan kami memberikan persembahan kami. Ini cara kami mengakui bahwa Tuhan sumber berkat. Apa yang ada pada kami tidak boleh berhenti pada kami, tapi kami kembalikan karena untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Segala apa yang ada pada kami adalah milik Kristus, penebus kami. Dalam perjalanannya kami bersyukur gereja Tuhan, Engkau mampukan untuk menata, mengelola, dan melakukan ragam program di tengah jemaat, di tengah persekutuan kami. Maka berikan kami keberanian dan kemampuan agar setiap acara demi acara, seminar kesehatan, dan segala rangkaian pelayanan, kami boleh berpartisipasi, kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan, bersaksi bagaimana kami diubahkan melalui doa-doa yang kami panjatkan setiap harinya pada Tuhan. Dan di saat yang sama kami juga belajar untuk menjadi pendoa bagi gereja Tuhan, bagi negara kami. Dan ini yang kami lakukan saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang berjuang dengan sakit penyakit. Orang tua kami, Bapak Sunanta Pandia, yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sudirman. Anak kami, Eleanor Valencia Bersembiring, yang beberapa waktu lalu telah dilakukan tindakan operasi dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Pesanggerahan. Tuhan, kedua anakmu ini dalam segala upaya untuk menjadi sembuh, dalam segala kebutuhan, di tengah segala perawatan medis, kiranya Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menemani, Tuhan yang memberikan kekuatan pada keluarga yang mendampingi, agar dalam perjalanannya mereka boleh pulang kembali ke rumah mereka dengan kesehatan yang lebih baik, dan mereka boleh mempersaksikan bagaimana mereka tetap berharap di tengah sakit penyakit mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Rani Ginting yang beberapa waktu lalu orang tua kekasih kami ini lebih dulu meninggalkan kami. Tuhan, berkati keluarga yang berduka ini agar mereka boleh tetap melihat Tuhan yang hadir di tengah keterpisahan, di tengah kesusahan hati mereka. Biarlah segala acara yang akan direncanakan sampai esok hari berjalan dengan baik. Setiap gereja Tuhan yang juga akan menata pelayanan juga berjalan dengan kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Jemaatmu yang berjuang dalam pemulihan kesehatan, Nandetawan S. Brahmana, Nande Marina Ginting, Kendrick Isvander Sitepu, Nande Kiki Kembaran, Nora Pendeta Abel Sembiring, Bapak Febri Ginting, Rena Diarmawati Bersimulingga. Jemaatmu, anakmu ini ya Allah, dengan segala kelelahan, dengan segala semangat juang, dengan segala pengharapan yang mereka rasakan di tengah proses pemulihan kesehatan. Tuhan bersama dengan mereka melalui pengharapan yang mereka miliki. Tuhan bersama dengan mereka melalui keluarga yang mendampingi. Tuhan bersama dengan mereka melalui kami yang selalu setia berdoa dan mendoakan. Ajarkan kami untuk saling mendoakan satu sama lain, karena dengannya kami menyadari tidak ada satupun di antara kami yang mampu menyelami kehendak Allah, tapi kami mau memilih untuk tetap berpengharapan di tengah segala misteri kehidupan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemerintahan yang banyak sekali mengecewakan dan melukai kepercayaan kami. Ampuni mereka ya Allah, dan berikan mereka takut akan Tuhan.
Dan berikan kami juga keberanian untuk menyuarakan kebenaran-Mu di tengah ketidakadilan, di tengah kecurangan. Dan berikan kami juga pribadi kebijaksanaan yang mau selalu takut akan Allah. Karena dengannya kami akan selalu berusaha menjaga integritas kami di tengah pekerjaan, di tengah tanggung jawab kami. Inilah segala doa kami ya Allah. Kami bersyukur untuk segala ibadah yang kami laksanakan. Kami bersyukur untuk setiap kami yang memilih datang ke tempat ini. Dan kami juga bersyukur untuk setiap kami yang juga menikmati ibadah dari rumah melalui live streaming. Karena pada intinya ya Allah, kami rindu berjumpa dengan-Mu dalam persekutuan kami bersama dengan keluarga, bersama dengan PJJ kami, dan bersama dengan jemaat Tuhan GBKP Kebayoran Lama. Inilah kami, inilah upaya kami untuk berseru-seru selalu kepada Allah di tengah segala kehidupan kami. Ya Tuhan, jawablah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri. Mari kita nyatakan tekad kita secara responsoria. Tuhan telah menepati janjinya dengan senantiasa menemani dan mendengarkan seruan anak-anaknya. Hendaklah engkau selalu menyatakan iman-Mu dengan tetap berserah dan berpengharapan kepada Allah. Kita meneguhkan janji kita kepada Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan saksikanlah iman-Mu. Tetaplah berseru kepadanya di dalam segala pengharapan-Mu. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Maha Hadir memegang tangan-Mu. Kiranya Yesus Kristus Sang Cinta memeluk-Mu dalam rengkuhan tangannya. Dan kiranya Roh Kudus Sang Penopang menuntun-Mu di dalam jalan yang benar. Amin. Amin.
nama Tuhan, ibadah kedua sudah berjalan dengan baik. Mari kita masuk saat